Shalom, selamat sore para sahabat SD dimanapun Anda berada, dan bisa dari layar laptop, mungkin dari layar semua gadget kesayangan Anda. Kembali lagi bersama dengan Speech Indonesia di dalam acara Sejenak Bersama Speech Indonesia. Dan kali ini memasuki tahun yang baru, kita akan masuk dengan format yang baru, di mana hostnya tidak cuma ada satu. Yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Teddy Setiadi dan rekan saya Julius Kurniawan. ya, di mana kami berdua akan mewawancarai uh, narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ya, Christopher Tapiheru. betul sekali. Uh, dan apa ya, gimana nih Mas Julius? Kita kan masuk ke bulan Februari ya, Ya, besok tuh betul. tanggal 14. Iya, Besok tanggal bulan penuh 14. cinta ini. Betul. Dan kali ini kita acara spesial nih. Kita mengadakan satu talk show yang ngomongin tentang cinta, ngomongin love, sex, and dating. Mhm. Dimana Mhm. kalau kita kan tahu ya, dunia tuh ngomong cinta itu bebas gitu. Media itu bilang seks itu cuma suatu kenikmatan aja. Tapi kita ini sebagai orang percaya nih, gimana sih posisi kita sebagai gereja gitu. Bagaimana kita bisa approach love, sex, Mhm. and dating secara sehat. Ya, Karena itu kita uh, mau berbincang-bincang nih sore ini dengan uh, Guru Injil Christopher Profesa Tapi Heru. Boleh memperkenalkan diri Kak? Aku panggil Kak itu aja ya. Sudah sering oke. ketemu di gereja ngobrol Kak itu. Iya, iya, thank you. Thanks for having me, Christopher Tapiheru. Melayani di New Wine International Church sebagai teaching pastor sejak 2015. Backgroundnya sekuler, sekarang lagi kuliah di STTRI bareng Teddy. Lagi ambil S2 Mhm. teologi, lagi bab 2 skripsi, jadi bentar lagi jadi ada metehnya di belakang meteh, MTH. Jadi ya dari awal pelayanan dulunya main musik sampai berapa hampir 10 tahun main musik baru Tuhan ubah hati saya dengan yang baru melalui pembacaan firman Tuhan. Dari sana saya jadi suka baca Alkitab. Dari situ bertobat tahun 2008, 2009 saya mulai kelas pendalaman Alkitab sendiri. Basically karena dapat banyak dari baca Alkitab, saya pengen bagiin ke teman-teman saya. Dan Bible study yang impromptu itu berkembang jadi lumayan rame dari 4 orang Macet banget, 3,5 tahun kemudian. macet banget. Kalau dibilang sampai eh, Nurdin 2. Ya, 3,5 tahun kemudian kita hampir 200-an orang yang ngumpul. Ya, dan dari sana saya bubarin karena takut jadi ahli Taurat. Jadi itu dilanjutin di gereja lama saya sama ada ipar saya sampai hari ini masih ada Bible study-nya. Dan mengajar Alkitab, baca Alkitab dan mengajar Alkitab membuat saya jadi pendeta yang sekarang. Ya, dan bahkan sampai sekolah lagi, bayar sendiri, nggak ada yang nyuruh. Karena saya percaya em, firman Tuhan itu dalam, firman Tuhan itu kaya, dan firman Tuhan itu harus dibagikan secara bertanggung jawab. Jadi saya sekolah lagi buat itu karena tanggung jawabnya terlalu besar. Banyak orang yang dengerin apa yang saya katakan dan ngutip-ngutip khotbah saya dan saya tahu persis saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yang saya bagikan itu benar-benar kebenaran, bukan pendapat saya sendiri. Itu sih sedikit ya. Udah menikah dari 2010, dikaruniakan 3 orang anak laki-laki dan lahir besar Jakarta dan sekarang masih tinggal di Jakarta. Itu dia sedikit tentang saya. Itu Kak itu perkenalannya luar biasa banget. Pasti pengalamannya sudah banyak asam garam ya soal cintaan gitu. Dan Mhm. untuk SUI di tahun ini kita akan lebih fluid ya, sahabat SUI dimanapun Anda berada. Karena kita formatnya talk show, jadi jikalau di tengah-tengah sesi percakapan kita ada yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat yang ada di Zoom sahabat SU. Dan juga boleh langsung raise hand kalau sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Gitu. Tapi untuk memulai, kita mau nanya satu hal nih ke Kak Ito nih. Eh, Menurut Kak Ito sendiri, apa sih cinta dari sudut pandang Kak Ito? Cinta menurut saya masih penting nggak sih? Karena semua kita saya yakin berapa nih 31 bersama saya ya, pasti punya pendapat sendiri lah tentang cinta. Saya rasa karena ini namanya Scripture Union acara ininya yang diadakan ini, saya rasa apa yang kita katakan lebih penting ya. Saya mau taruh di kolom chat beberapa ayat karena saya pun juga bertobat. Dulu saya punya pendapat sendiri tentang cinta, tapi saya tahu itu nggak matters.
dan kerap kali menyesatkan. Ini 1 Yohanes. Ya, aku masukin di chat semua ya. Beberapa ayat sebentar. Habis itu baru kita bahas karena seperti judulnya, pada akhirnya kita harus kembali ke firman Tuhan. Ya, ini dia. Ini 1 Yohanes. Jadi kita baca aja dari sini ya. Aku bacain. Inilah kasih itu, this is love. Ya, jadi di luar dari ini bukan. Ya, di luar dari ini kita mesti mulai dari pemahaman yang benar dulu, sehingga kita nggak tersesat mengira apa yang kita punya cinta, yang kita rasa cinta ternyata bukan. Ya, this is love bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya eh, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi cinta itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Tuhan. Dan Tuhan membuktikan cintanya dengan mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa. Ya, ini di lagu sekolah minggu saya dari dulu dinyanyiin, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu dosa dihapuskan. Dari kecil saya dengar itu, cuman mengira saya punya petualangan sendiri untuk mencari tahu apa arti cinta. I wanna know what love is, kan gitu. I want you to show me. Udah dikasih tahu kata Yesus. Dari gua dulu gua kasih tahu masih aja nyari-nyari. Ya, jadi udah pernah tersesat punya pendapat pribadi, tapi makanya saya kutip Alkitab karena ini yang paling penting. Kita harus menyadari kita nggak memiliki cinta bukan bawaan norok kita. Kita nggak punya cinta sejati, agape, cinta yang tanpa syarat. Cinta semua kita bersyarat dan itu yang bikin semua jadi berantakan. Ya karena kita nggak tahu arti cinta. Dan ayat 11, saudara-saudaraku, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ternyata tujuan dicintai itu bukan hanya perasaan dicintai. Walaupun perasaan dicintai adalah perasaan terindah yang manusia bisa rasa ya. Ya nggak sih? Makanya cinta Hmm. kita pikir selalu adalah perasaan. Padahal dia lebih dari perasaan. Dia itu komitmen. Nanti di 1 Korintus 13 kita temukan bahwa kasih itu keputusan sebenarnya. Bukan lebih dari perasaan. Ya, dan ternyata tujuan kita dikasihi bukan perasaan dikasihi, tapi supaya bisa saling mengasihi. Karena ini sebuah perintah harus. Ya, kita ingat eh, perintah terutama ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. To love is the greatest commandment. Berarti untuk menolak mengasihi adalah pelanggaran terbesar. Kalau emang itu benar-benar perintah terbesar ya. Jadi cinta lebih dari perasaan, dia juga perintah. Ya, dan kita telah mengenal ayat 16 kasih Allah dan percaya. Ya, penting ini bukan hanya dikenali tapi diterima dan dipercaya. Kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih dan ternyata kasih itu juga adalah pribadi Allah sendiri. Ya, jadi Tuhan kita bukan hanya mampu mengasihi, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang seperti yang di apa yang kita kenal dari teman-teman mayoritas gitu ya. Tapi dia adalah kasih itu sendiri. Jadi ketika ngomongin cinta nggak bisa nggak ngomongin dia gitu sebenarnya. Kalau nggak kita salah kaprah. Ya, barang siapa tetap berada dalam kasih, ya tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Terus berikutnya ada alasan mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi alasan orang Kristen mengasihi itu Tuhan, bukan yang lain. Karena kalau yang lain pasti akan apa ya mengecewakan, pasti lemah, pasti terbatas gitu. Yang nggak terbatas cuma Tuhan dan kita bersyukur kita punya alasan yang terkuat untuk mengasihi karena kuatnya cinta itu tergantung alasannya sebenarnya. Kalau alasannya lemah, cintanya juga lemah. Ya, nanti akan lebih panjang lagi kita ngomong ke belakang. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, ada Yesus yang disalib, sebuah cinta yang dibuktikan. Nah, jikalau seorang berkata aku mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya atau yang bisa dilihatnya, maka ia adalah pendusta. Barang siapa nggak mengasihi yang terlihat, nggak bisa mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Itu sedikit banyak tentang cinta yang bisa saya bagikan ya. Dalam petualangan kehidupan ya saya menyadari pendapat saya tentang cinta nggak sepenting apa kata sang cinta tentang dirinya sendiri dan cinta itu sendiri. Ya, Ya kan. Gimana nih Mas Julius nih? Kita dapat banyak Oke, banget Mak. yang hari ini. Iya, menarik sekali. Karena ternyata ya sudut pandangnya adalah karena Allah sendiri adalah cinta itu ya. Oke. Jadi sudah dijelasin dari Kak Christopher ya, pandangan cinta Kak Christopher nggak memberikan dari pandangan pribadi yang seringkali menyesatkan, tapi dari firman Tuhan ya. Allah adalah kasih. Nah, seringkali cinta itu Kak Christopher dikaitkan dengan seks ya di anak muda zaman sekarang.
bagaimana kita bisa menyikapi ya, mana sih yang lebih utama, cinta atau seks itu? Ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kadang cinta identik dengan seks begitu. Mereka menghubungkannya kayak gitu. Ya, Oke, mana silakan. yang lebih utama cinta apa seks? Dari 1 Korintus 13 kita lihat di ayat 8 ya. Ayat 8 dikatakan kasih tidak berkesudahan. Semua yang lain akan lenyap. Jadi Mhm. semua yang lain di situ hal-hal yang hebat tuh. Bahasa roh, nubuat, pengetahuan. Termasuk hal yang menyenangkan dan nikmat seperti seks. Seks itu menjual karena dia itu emang seru gitu. Cuman yang tidak berkesudahan cuman kasih. Semua yang lain akan lenyap. Berarti kalau ditanya seks apa cinta yang lebih utama ya udah pasti cinta lah. Ya, karena seks bisa jadi absen ketika mungkin pasangan kita kena musibah dan dia cacat, Betul sekali. ya dong. Akan tiba waktunya nanti udah menopause, udah nggak nafsu, udah lemes, udah peot, udah nggak bisa gitu. Akan tiba waktunya. Jadi Mhm. dari firman Tuhan kita belajar ini, yang nggak berkesudahan cuma cinta, yang lainnya akan menguap, menghilang, lenyap. Jadi jelas ya, kasih lebih utama daripada seks. Mhm. Harusnya. Oke. Cuman dunia mengajarkan yang berbeda ya. Iya, betul sekali. Kenapa? Sederhana, dunia nggak bisa bedain. Nafsu sama Mhm. cinta dia nggak bisa bedain. Kalau kita ketik love di Google Image yang muncul bisa seks. Padahal bisa loh Mhm. seks tanpa love. Banyak kan yang nggak ada cintanya cuma nafsu doang. Tapi dunia nggak bisa differentiate cinta sama nafsu. Dan dari 1 Korintus 13 kita temukan perbedaan yang paling jelas antara antara cinta dan nafsu. Karena kalau ngomongin nafsu dan cinta, ya pasti ada perbedaan yang mendasar dan dari 1 Korintus 13 kita temukan ya. At least ada tiga yang kita temukan. Mhm. Dari kasih kasih itu sabar menanti. Sedangkan nafsu itu menuntut, dia nggak sabaran. Mhm. Dia pengen segera dapetin apa yang dia mau. Ya seks bicara kenikmatan, kesenangan, dan kemungkinan besar kalau tanpa cinta dia akan segera pengen dapetin apa yang dia mau. Dan berikutnya cinta itu melayani, tapi lust itu consumes. Jadi cinta itu justru selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untukmu. Bagaimana saya bisa menjaga kamu, bisa melayani kamu, tapi nafsu selalu berpikir apa yang bisa saya dapat dari kamu. Bagaimana saya bisa memperalatmu demi tujuan pribadi saya, demi memuaskan hawa nafsu saya. Dan yang terakhir, oh, sebentar ini belum saya enter ternyata. Mana dia? Udah di enter belum sih? Belum ya? Nah itu dia. Ya. Yang ketiga, love endures, tapi lust evaporates yang tadi kita bahas. Cinta itu bertahan, tapi nafsu itu lama-lama menguap. Khususnya kalau udah dapetin apa yang dia nafsuin ya. Biasanya kalau C.S. Lewis gambarinnya bagus. Dia bilang, dia kan perokok ya by the way, nggak patut dicontoh ya. Cuman dia bilang gini, dari merokok dia belajar bahwa gini, nggak ada kan orang yang ngerokok terus rokoknya udah habis bungkusnya disayang-sayang gitu. Nggak ada kan. Dia Iya. bilang last tuh kayak gitu. Ketika kita dapetin apa yang kita mau, kita buang lah pribadinya itu yang udah kita manfaatin. Karena kita udah dapetin apa yang kita mau. Tapi love itu justru dia bilang eros itu menginginkan pribadinya. Dan dia gambarinnya kayak gitu. Dia bukan cuma pengen ngabisin rokoknya, tapi dia Eh, mengasihi Permisi, kot- kotak. Dia mengasihi pribadinya. Jadi itu yang bikin kita setia karena kita jatuh cintanya sama pribadinya, bukan cuma pengen seksnya, pengen memuaskan hawa nafsu kita doang. Dan ini di 1 Korintus 13 kita belajar at least tiga hal ini. Dan itu berlawanan, ya, berlawanan. Iya, sangat menarik tadi ya. Jadi gambaran Iya, rokok, kotak rokok dan isinya ya. Ya mungkin kalau rokok habis disedot, kotaknya disayang-sayang gitu ya, dikoleksi. iya, Oke betul Teddy, banget. mungkin ada pertanyaan lain dari Teddy ini buat Tapi Kak menarik sih, Christopher. ya. Iya. Jadi kalau memang kita punya pandangan yang berbeda tentang kasih, artinya eh, kita juga akan memandang seks itu dengan cara yang berbeda tuh. Jadi kayak ibaratnya kayak kalau pandangan kita mengenai kasih juga mempengaruhi pandangan kita tentang seks gitu. Jadi menurut kakak yang tadi ya itu firman Tuhan seperti apa kak kira-kira kalau boleh dielaborasi? Oke, kita lihat apa yang kita tulis lagi ya, seperti dari tadi. Eh,
1 Korintus, masih 1 Korintus ya, 13 ayat 5 kita menemukan ayat ini. Ya, dibilang ia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kesalahpahaman tentang cinta dan tentang seks akan membuat seorang ini cepat atau lambat pasti akan menyalahgunakan seks. Ya, dan dia nggak menyadari bahwa seks itu sebenarnya harus dalam ranah atau dalam konteks kok apa namanya komitmen dalam pernikahan. Di luar dari itu dia itu bentuk abuse sebenarnya. Ya bentuk abuse. Karena kayak tadi karena cuma mau dapetin sesuatu dari yang dia incer nih, ntar kalau udah dapet seksnya orangnya dibuang. Ya, dan itu yang ini kenapa dibilang kasih gak melakukan yang nggak sopan. Jadi sopan sopan nggak sopan di sini lebih dari budaya ya dalam artian kadang apa yang di timur itu nggak sopan di barat sopan-sopan aja gitu. Ngerti ya? Tapi kalau Alkitab ini berlaku buat semua orang percaya di semua belahan dunia dan di sepanjang zaman, artinya kesopanan di sini bicara bukan masalah lebih dari mana yang dianggap bermoral dan tidak bermoral, nilai ketimuran atau nilai kebaratan yang sangat berbeda. Tapi di sini adalah ayat kunci di situ. Kenapa kenapa seorang melakukan yang nggak sopan? Karena dia mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Jadi apapun yang nggak sopan itu adalah yang dilakukan hanya mementingkan kepentingannya sendiri itu nggak sopan sebenarnya. Apapun itu. Makanya ada korupsi, ya dong. Ada nyuri, ada perkosa, ada nyatut, ada pungli, ada nyontek, ada ngerti ya? Itu kan semua nggak sopan tuh bentuknya. Jadi apapun budayanya bilang kayak misalnya contoh kemarin saya baru pernah di Bali. Bali itu cukup unik menurut saya. Karena ada budaya dia yang boleh istilahnya sebelum menikah tuh bisa test drive dalam tanda kutip ya. Untuk ngecek bisa hamil nggak kira-kira perempuan yang akan dia nikahi. Dan itu di budayanya diperbolehkan. Ya itu salah satu contoh. Makanya kebenaran firman Tuhan menembus budaya menurut saya. Dia nggak terhalang dan nggak terganggu. Budayanya mau berubah kayak apa kayak firman Tuhan ya dan amin nggak pernah berubah. Dan dia berfungsi sekali lagi salah satu fungsi firman Tuhan adalah untuk melindungi kita sebenarnya. Melindungi diri kita sendiri dan melindungi juga orang lain yang katanya kita sayangi dari merusak diri kita sendiri. Ya dari melakukan yang nggak sopan. Ya kenapa sih orang pacaran nggak sopan, pacarannya mesum karena dia mencari keuntungan diri sendiri yang di otaknya cuma satu. Apa yang bisa gue dapat dari lo? Karena terakhir sama mantan gue banyak dapat dan bahkan udah mantan aja masih dapat jatah mantan. Nah, itu kan kata-kata di jalanan tuh gitu. Kita denger aja kayak apa sih? Jijik banget gitu maksudnya. Itu yang di otaknya. Tapi kan kasih enggak, kasih yang dipikirkan gimana caranya saya bisa melindungi kamu, menjaga kamu, merawat kamu bahkan dalam pernikahan kita memikir gimana caranya saya bisa melanjutkan apa yang orang tuanya udah tabur dan udah apa ya, udah bawa dia sampai sekarang gitu. Saya berjanji sama orang tua istri saya bahwa saya akan kasih makan seperti kalian kasih makan, saya pasti kasih makan. Saya nggak bakalan biarin dia kelaparan. Seperti kalian provide, melindungi ya dengan segala sesuatu saya akan lanjutkan itu dan sampai selamanya. Kan gitu ya sebenarnya ya. Cinta kan selalu mikirin gitu, apa yang bisa diberikan, nilai plus apa yang bisa saya berikan. Kalimat friends with benefit yang sebenarnya harusnya positif. Kalau positif kan gitu ya, kita hanya mau berteman sama yang menguntungkan kita dalam tanda kutip ya. Itu kan teman dengan keuntungan sebenarnya. Tapi kan akhirnya larinya kalau udah jadi ke arah seks secara dunia ini, jadi mesum dan jadi bahaya. Gimana caranya bisa tanpa menikah, tapi bisa nge-seks. Disebut benefit. That's not benefit. Kalau kita tahu firman, kita akan belajar bahwa seks di luar nikah itu berbahaya dan merusak. Bukan nggak beneficial, nggak menguntungkan. Dan nanti kita akan belajar lebih lagi, harusnya. Oke, menarik sekali bahwa semua yang nggak sopan itu sebenarnya rambu-rambu gitu ya. Jadi yang dicintai juga bisa nilai ya, yang lagi bangun hubungan, bangun relasi, ketika ya teman relasinya ini mulai nggak sopan, seharusnya dia mulai peka ya. Betul. Dia, Sebenarnya nih orang sayang nggak sama saya, kan gitu. iya, betul Ya, betul. karena idenya gitu sederhana. Kalau sayang itu dijaga, bukan dirusak, kan gitu. Kalau dia mulai merusak, kita tahu dia sebenarnya nggak sayang sama kita. Dia cuma manfaatin kita buat kepentingannya sendiri. Ya, semoga ya kita menyadari hal itu ya. Jangan sampai tapi kalau tertipu sama dunia ini, kita kan mengira itu cinta kan. Betul Bahkan betul. ketika tuh orang bilang kayak, lu sebenarnya sayang nggak sih sama gue? Buktikan dong, kan gitu. Sebenarnya yang mesti ngomong ini adalah orang yang
satunya lagi sebenarnya. Bukan yang minta sesuatu yang bukan belum waktunya dan bilang buktiin kalau sayang sama gua. Justru harusnya kalau itu laki-laki, ceweknya justru yang ngomong harusnya. Lu yang mesti buktiin lu sayang sama gua. Kalau lu sayang sama gua jangan minta yang aneh-aneh. Gitu loh. Kita belum menikah ya dong. Harusnya kan gitu ya. Yang bilang buktikan bahwa lu sayang sama gua tuh sebenarnya pihak satunya bukan satunya lagi. Untuk tujuan mendapat keuntungan yang tidak benar itu dari itu sih harusnya. Betul sekali, setuju sekali Kak Christopher. Menarik sekali ya. Jadi rambu-rambu ketidaksopanan tuh bisa jadi tanda buat kita. Betul gitu Kak Teddy ya. gitu. Jadi kayak pemahaman itu harus sama ya. Misalnya di antar pasangan tuh baik si laki-laki dan perempuan itu sebenarnya idealnya harus sama ya Kak. Mhm. Betul, harus harus apa ya namanya sepakat ya. Sepakat tuh artinya bukan cuman antar kita sepakat, tapi sesuai firman nggak? Hmm. Nih karena Ya. itu yang karena kita sepakat mesti sepakat sama yang nyiptain kita sebenarnya. Di luar dari itu kesepakatan kita bisa jadi persekongkolan untuk melawan pencipta kita, gitu ya. Kadang kan gitu alasannya kan seks sebelum merit alasannya apa sih? Suka sama suka. Pertanyaannya Hmm. siapa yang suka? Orang tuanya aja udah pasti ngamuk, ngerti nggak? Hah? Bapaknya suka, Tuhan suka kan enggak? Nah itu suka sama sukanya mana? Kalau bukan kesepakatan dengan firman, kesepakatan antar kita bisa jadi persekongkolan. Dan itu makanya mesti hati-hati. Ya. Kalau menurut Kak Christopher nih, hari-hari ini pengamatan dari Kak Christopher gitu ya, batasan seks di kalangan anak muda itu sudah kayak apa? Apa memang sudah kabur, nggak ada batasan sama sekali, atau gimana? Karena banyak standar-standar yang mereka anut itu udah nggak firman Tuhan ya. Jadi standar TikTok, pokoknya apa yang lewat dari Reels, itu yang kadang mereka pegang. Mereka nggak pernah meneliti firman Tuhan gitu ya. Nggak pernah mengembalikan ke firman Tuhan. Pokoknya yang dianggap masuk akal, yang dianggap sesuai dengan pikiran mereka itu yang dijalani. Gimana menurut Kak Christopher pengamatan Saya cinta setuju, anak saya muda setuju. ya? Ya saya setuju itu yang terjadi ya udah udah damage batasannya udah damage udah rusak no rules no boundaries nggak ada peraturan nggak ada batasan semuanya udah fully compromise. Ya bahkan makanya tercetus dari atau termanifest dari pertanyaan ya yang kerap kali muncul kalau lagi seminar LSD kan pertanyaannya selalu sama. Ada dua pertanyaan utama. Yang pertama boleh nggak pacaran beda agama? Yang kedua pacaran kudus tuh kayak gimana sih? Artinya batasan yang boleh nggak boleh seperti apa? Ya, menariknya dari firman aku temukan ini. Ini sekali lagi ini mungkin tafsir saya bisa nggak bisa berbeda ya, tapi ini yang saya dapat dari sini. Ini Rasul Paulus lagi ngirim surat ke anak rohaninya dan dia ngasih tahu kurang lebih seperti apa kita harus saling memperlakukan satu sama lain. Ya, dia bilang di situ perlakukanlah orang-orang muda sebagai saudara. Dan ini nggak ngomong sama Timotius berarti dia laki-laki. Sesama laki-laki yang sejawat, seangkatan gitu ya, selifting, seumuran, kita perlakukan sebagai brothers. Ya, nah wanita-wanita tua sebagai ibu. Jadi wanita-wanita yang lebih tua kita harus hormati kayak hormatin mama kita sendiri. Ya berarti nggak mungkin dengan kemesuman dong. Kita kan nggak mungkin mesum sama nyokap kita sendiri kan aneh ya. Itu itu. Dan berikutnya adalah wanita-wanita wanita-wanita tua ya sorry wanita-wanita muda artinya yang seumuran kita atau yang di bawah kita hendaklah engkau perlakukan sebagai sister dengan sikap yang murni. Artinya batasannya harusnya sederhana. Apapun yang kamu nggak akan lakukan ke kakak atau adikmu, jangan lakukan itu ke pacarmu, karena itu cross the line. Ya karena itu udah lewat batas. Ya karena kita harus memandang sesama kita gitu ya sebagai brothers and sisters. Dan brothers and sisters kan harusnya nggak berhubungan seks ya. Makanya seks itu restricted for marriage sebenarnya. Ya dong. Dan ini saya dapat dari sini dari ayat yang sederhana dan saya pikir ya ini dia batasannya. Jadi pertanyaan boleh nggak ciuman? Saya ciuman sama adik saya tapi ciuman pipi. Kalau ketemu doang itu juga cuma sekali karena cipika-cipiki karena saya Manado kan. Cuman kan nggak cipika-cipiki, cipika-cipiki, cipok-cipok, cipok-cipokan kan nggak aneh dong. Keluarga yang aneh. Cipok-cipokan sama adiknya sendiri kan nggak mungkin. Ya, boleh nggak pelukan? Saya pelukan kalau ketemu. Bukan saya sama adik saya, sama mama saya, bahkan sama orang-orang yang saya kenal baik. Ya, saya pelukan sebagai brother and sister hug. Brother and brother, sister and sister itu umum.
Ya bahkan kadang yang lebih tua saya hormati, teman-teman almarhum ayah saya peluk sebagai seperti ayah saya sendiri. Orang-orang yang saya hormati, yang saya hargai, yang saya doakan, saya bisikin di kupingnya, sehat-sehat terus ya Opa. Kan gitu. Padahal bukan, nggak ada hubungan darah. Cuman that's how we supposed to treat each other. Kita harusnya memperlakukan seperti itu. Dan tentunya no sex dong. Ya nggak sih, nggak ada seksual ketertarikan sama sekali sama dalam artian. Tapi kalaupun ada, karena kita kan beda ya, brother and sister beda, tapi karena pandangan kita sama. Kita memandang mereka sebagai kita sebagai keluarga rohani, kita tahu batasannya. Apapun yang nggak akan kita lakukan ke kakak atau adik kita atau ibu kita sendiri atau ayah kita sendiri, kita nggak akan lakukan. Itu udah cross the line. Dan makanya sekali lagi, seks itu menurut Tuhan yang menciptakannya. Sekali lagi seks bukan ciptaan setan ya. Jadi kalau orang ngomongin seks tuh tabu karena ngerasa aduh ih jorok ih apaan sih kan gitu. Nah itu karena kita salah paham tentang seks. Yang nyiptain seks itu Tuhan soalnya, bukan setan. Setan menyalahgunakan. Setan nggak pernah nyiptain apa-apa termasuk musik metal. Jadi saya paling nggak terima kalau selera musik saya bilang musik setan, saya nggak terima. Setan nggak pernah bikin apa-apa. Dia itu menyalahgunakan. Saatnya kita kembalikan for the glory of God. Termasuk salah satu yang perlu diredeem adalah seks. Ya harusnya kita terima sex education pertama bukan outsource, tapi kalau perlu dari gembala kita sendiri, dari orang-orang yang kita tahu mengasihi kita, sungguh-sungguh mengasihi kita, dari orang tua kita sendiri yang kita tahu, jadi tugaskan Tuhan untuk melindungi kita, right? Bukan dari internet, bukan dari yang lain-lain, apalagi dari teman yang random dan lagi dikuasai hawa nafsu, kan nggak awet kalau kita dapat dari dia, bayangin aja tuh, ya itu sih kalau menurut saya, ya. Betul sekali. Aku tertarik, ya, aku tertarik sama statement kakak yang terakhir itu ya soal kita sebagai pekerja juga berperan juga di dalam sektor itu juga. Eh, apa namanya ya? Mungkin kalau diformulasikan pertanyaan, kita kan gereja biasanya membahas tentang Tuhan. Apakah kita perlu ada satu sesi khusus dibuat news mungkin atau mungkin buat tim gitu kita melakukan education secara spesifik gitu loh jemaat-jemaat kita terutama yang masih muda yang masih belum mengerti ya tentang konsep cinta konsep seks itu menurut kakak gimana? Ya kalau saya sih selalu ngeliatnya gini, karena di sekolah juga ada program yang sex education ya. Kalau saya patokannya selalu gitu. Kalau sekolah udah melakukannya, berarti emang udah waktunya. Saya harus juga ngomong, gitu loh. Kamu dengar apa aja tadi? Kayak kemarin di Pathfinders, yang adalah remaja gereja kami kan tadi sama saya satu gereja. Udah mulai ngomongin tuh Valentine, Pasca, ngomongin apa? Oh ya udah, berarti kemarin langsung sex education saya di kamar dah sama anak istri saya sama anak-anak saya langsung. Kayak saya kasih tahu kenapa ngomongin kayak gitu karena umur-umur kalian ini udah mulai kan remaja mereka 14, 13. Ya kemarin saya lihat ada beredar viral umur 9 lagi hamil kalau nggak salah, apa umur 5 kalau nggak salah tuh ngaco banget ya pokoknya. Itu kemarin antara antara AI atau beneran, kalau beneran sih gila sih. Ya, dan itu kita hidup di era yang kayak gitu. Artinya kita harus dampingin anak-anak kita apa yang mereka tonton. Bukan dilarang, nggak ada gunanya dilarang. Mereka ngumpet-ngumpet. Didampingi, karena tugas orang tua kan mendampingi sampai mereka cukup dewasa untuk nanti berkeluarga sendiri. Kita dampingi sekuat tenaga dan selama masih ada waktu kan. Dan remaja gini kan ntar lagi mereka udah punya dunia sendiri, udah pacaran, ya udah punya pendapat sendiri. Hai bos, masuk aja masuk aja. Gitu. Jadi em, ini baru balik anak remaja saya yang paling tua. Jadi ketika udah mulai diobrolin gitu ya, udah saatnya kita yang mesti lebih proaktif. Ya kita pasti yang diobrolin itu apa aja, bagaimana cara mereka perceive, mereka nangkep nggak, ngerti nggak, kenapa ngomongin itu gitu loh. Ya jangan sampai rasa penasaran mereka yang akhirnya mereka cari sendiri, kan harusnya enggak. Kita harus jadi source of hal-hal yang mereka paling pengen tahu, gitu. Kita harus peduli somehow. Itu buat saya berusaha jadi orang tua yang peduli, nggak biarin mereka nyari sendiri, walaupun mereka bisa ketik ya di ChatGPT ya, atau nyari di YouTube ya. Cuman kan kita tahu betapa bahayanya karena kan nggak pakai berdasar firman pasti kalau udah kayak gitu. Itu sih kalau dari saya pentingnya untuk gereja juga nggak tabu ngomongin ini menurut saya. Oke, saya pernah khotbah tentang ini kok di gereja tentang seks dan desain Tuhan terhadap seks. Itu jadi ini bukan sesuatu yang tabu karena Tuhan yang ciptain by the way. Dan kita punya tanggung jawab untuk memastikan semuanya punya pemahaman yang benar sehingga nggak ada yang
salah atau bahkan norak gitu ya karena baru diajarin dia pikir dia jadi kemana-mana tuh explore ya. Istilahnya ada pendeta yang pernah bilang ya kalau bukan kita yang kalau bukan kita yang ngajarin mereka, orang lain yang pihak lain yang ngajarin nanti, dan itu bisa jadi nggak bertanggung jawab, bisa jadi nggak sesuai sama firman Tuhan itu tak. Oke, Kak Christopher. Itu anak-anak muda nih yang lagi gabung, yang sudah terlibat gitu ya, terlanjur relasinya penuh dengan ketidaksopanan. Sudah ada arah-arah ke sana. Ini bagaimana menyikapi untuk memutuskan hubungan atau yang mungkin terlibat living together ya. Sekarang lagi living together sama teman teman dekatnya. Itu bagaimana? Supaya bisa sadar dan akhirnya keluar dari lingkaran itu ya. Mungkin mau keluar tapi selalu dirayu gitu untuk kembali lagi dengan kata-kata yang manis. Gimana? Bisa keluar dari sebuah lingkaran yang Ya kadang mungkin asli, ya mungkin kadang kita asli. kita mulai mungkin dengan pandangan yang benar kali ya, karena kan perdebatan kan terjadi, apalagi kalau di dunia barat ya, dengan nilainya yang udah sangat sangat apa ya, sangat rusak gitu. Ada perdebatan gitu, maksudnya mana ada ayatnya, maksudnya emang seks emang nggak boleh living together, emangnya apa kumpul kebo nggak boleh. Puji Tuhan tahun ini keluar ya peraturannya, bisa dipenjara kalau ketangkap kumpul kebo. Akhirnya dari dulu saya berdoa sebenarnya, saya berdoa biar ada peraturan ini karena banyak yang kumpul kebo dan ngerasa kayak nggak ada aturan ya, karena dia bilang katanya nggak ada ayatnya. Nah, pentingnya kita untuk punya pandangan yang benar gitu tentang yang namanya gini, namanya percabulan. Jadi gini, di hukum Taurat ada namanya jangan berzina. Nomor 7 ya, bener ya. Jangan berzina. Tapi di Alkitab, berzina tuh gini loh. Om, apa? Berzina itu, jadi gini, ada dua kata yang dipakai. Yang pertama, berzina itu adalah kita melakukan hubungan, kita udah menikah, oke? Kita udah menikah, tapi melakukan hubungan seks dengan yang bukan istri atau suami kita. Nah, itu disebutnya berzina. Jadi ada unsur perselingkuhan, itu ada pengkhianatan. Ya, itu berzina. Nah, kalau satu lagi di Alkitab ada kalimat namanya tentang percabulan. Nah, ini kurang populer. Ya, percabulan adalah kita berhubungan seks apapun formatnya. Sekali lagi, karena kan formatnya macam-macam sekarang ya. Ada yang VCS, ada yang chatting-chattingan mesum kan gitu. Bentuknya beda-beda tuh. Jadi kalau 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 kata Rasul Paulus ketika dia list jenis-jenis dosa, dia bilang terakhirnya dan lain-lain. Dia tahu manusia tuh kreatif kalau bikin dosa. Dia akan menemukan cara bagaimana berdosa tapi nggak berdosa gitu. Berdosa tapi nggak ada di listnya gitu. Jadi dia tahu tuh. Ya, dia udah tahu nih dan lain-lain artinya banyak. Lu jangan ngakalin Tuhan kan gitu ya Tuhan. Lu mesti tahu hati lu juga udah busuk. Gue tahu lu pasti ntar ciptain hal-hal yang lain. Nah jadi berhubungan seks apapun formatnya dengan yang bukan suami atau istri kita. Dalam artian belum menikah berarti. Itu namanya sex out of marriage. Namanya percabulan. Ya itu mungkin brand new F word for some of you. Fornication namanya. Dan ini Alkitab katakan tentang percabulan. 1 Korintus 6 ayat 12, 13, 15, 18, 20. Dia bilang segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna. Ini bukan masalah boleh nggak boleh. Karena itu pertanyaan anak kecil. Orang dewasa tahu ini berguna nggak? Ya kalau bicara living together kita kalau kita ngomong dari cuma masalah boleh nggak boleh, percayalah pasti perdebatan muncul. Tapi kalau kita bawa mereka memikirkan lebih dalam, berguna nggak, berbahaya, atau harmful atau useful, oke, merusak lu atau gimana, atau berguna buat lu kan gitu ya. Segala sesuatu halal bagiku, tapi nggak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperbudak oleh apapun, diikat, dibuat kecanduan, kan gitu, terikat. Tubuh ayat 13 bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Nah ini kalimat ini ya, kalimat yang jarang dipahami ya. Percabulan sekali lagi berhubungan seks apapun formatnya dengan yang bukan suami atau istri kita. Artinya lu belum menikah dan lu berhubungan seks. Kalau lu udah menikah lu berhubungan seks sama yang bukan suami atau istri lu namanya selingkuh, namanya berzina. Beda ya. Ini percabulan. Tubuh bukan untuk percabulan melainkan untuk Tuhan. Ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya pada percabulan? Bahasa yang dipakai adalah fornication atau porneia. Kata pornografi mulai dari sini, porn itu dari sini munculnya. Percabulan. Ya, jawabannya apa? Sekali-kali
Tidak, kalau kita menyadari ini part of the body of Christ, harusnya kan nggak dipakai buat percabulan dong. Kan gitu. Ya, walaupun tadi suka sama suka ya. Sekali lagi yang suka siapa? Tuhan suka nggak? Orang tuanya suka nggak? Kalian doang yang suka sama suka karena sama-sama sesat kan gitu ya. 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Nah, ini terjemahannya cukup membingungkan. Ya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Apa maksudnya? Apakah percabulan nggak berdosa terhadap Tuhan? Oh, tentu saja berdosa terhadap Tuhan karena Tuhan menciptakan tubuh bukan untuk percabulan, tapi kita salah gunakan. Apakah itu pelanggaran? Tentu saja. Tapi kenapa disebut berdosa terhadap dirinya sendiri? Aku temukan di firman Allah yang hidup. Oke, ini masuk terjemahan atau parafrase saya nggak ngerti. Tapi ini salah satu favorit saya. Ya, dibilang gini, itulah sebabnya saya katakan supaya saudara menjauhkan diri dari percabulan. Ya, tidak ada dosa lain yang lebih merusak tubuh daripada dosa ini. Melakukan dosa ini berarti berdosa terhadap tubuh sendiri. Artinya apa? Kita merugikan siapa, tebak? Diri kita sendiri. Ya, ketika kita summon Levan, ketika kumpul kebo, cow gathering, ya, yang dirugikan adalah ketika kita bercabul, oke. Yang dirugikan adalah diri kita sendiri dan juga orang lain. Nggak ada faedahnya sama sekali. Ya, nggak ada manfaatnya, mudaratnya semua itu. Menurut firman Tuhan. Ya, nah, makanya penting untuk sadar dulu. Kalau nggak kita debat tuh boleh apa nggak boleh, mana ayatnya kan gitu ya. Nggak ada ujungnya kalau kayak gitu. Susah. Ada ayatnya jadi debatin apalagi nggak ada kan gitu. Ya, tapi ada tentang percabulan ini yang sekali lagi kurang dibahas. Di gereja jarang dibahas gini. Ya, karena apa? Tabu. Ntar udah jadi kemana-mana. Justru harus dibahas biar orang tuh ngerti gitu loh. Bahwa living together, ya tinggal bareng itu udah pasti berhubungan seks sebelum nikah. Nggak mungkin tinggal bareng cuma tinggal biasa doang. Kalau gitu asrama laki-laki perempuan aja di kampus ya kan. Tinggal nggak tidur bareng juga kan. Tinggal bareng doang di kampus kan gitu. Ya, kita nggak ngapa-ngapain kok, kalimatnya juga gitu. Kok ngapa-ngapain, ngapain tidur bareng, tidurnya di rumah lu sendiri, nggak punya rumah. Aneh. Kadang suka gitu tuh debatnya tuh. Kita nggak ngapa-ngapain kok, ya udah ngapain tidur bareng. Aneh. Nggak etis gitu loh di pandangan orang, bukan masalahnya Buddha ketimuran doang. Tapi apa, dan hati-hati juga, kenapa? Karena harus menjauhi percabulan. Percabulan itu soalnya terjadi ketika kita nggak menjauhinya. Nggak flee away, kita nggak lari dari godaan, justru malah apa ya, menceburkan diri justru bikin nyari gara-gara gitu loh. Ya, kalau bahasanya gitu, kalau nggak ada orang yang main api itu nggak kebakar, pasti kebakar kan gitu. Ya jadi jangan gitu, ngapain tinggal bareng mancing api, orang nggak tinggal bareng aja ngaco, apalagi bareng kan gitu. Ya pokoknya kalau di luar nikah udah pasti merusak diri sendiri, dan ini pemahamannya yang mesti dipahami. Kalau nggak kita akan berdebat sampai Tuhan Yesus datang. Ya, dan puji Tuhan sekarang udah ada peraturannya. Saya bersyukur buat itu. Ya, dan ini ayat puncaknya di 1920 ya, itu kan baru sampai 18. Ini saya kirim lagi. Sekali lagi karena ini scripture union ya. Enggak sih. Saya dimanapun saya bagiin ini kok. Bahkan di sekuler sekalipun. Saya beberapa kali diminta LSD secara sekuler. Saya bilang saya pendeta loh. Banyak ayatnya loh. Nggak apa-apa Pak, kita pengen tahu justru. Ya bagus. Ntar lu salah ngerti lagi. Dipikir kristenisasi, padahal nggak ada. Ya, saya bagi ini kemana-mana kok. Teman-teman yang nggak seiman pun saya bagiin. Karena ini firman Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh Tuhan atas semua orang. Dan ini harusnya bisa dimengerti dan dipahami dan bisa, bahkan kalau bisa diterima semua orang, puji Tuhan. Dia bilang ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya, yang tinggal dalam kamu. Jadi Tuhan tuh tinggal di sini. Ya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Lu tahu nggak? Lu bukan milik lu sendiri. Jadi nggak bisa suka-suka lu. Ya, kita milik Tuhan. Jadi suka sama sukanya siapa dulu? Tuhan suka nggak? Jujur aja, pasti Tuhan nggak suka. Dan lu udah tahu itu. Nggak usah Tuhan, bapaknya aja nggak suka. Kalau bapaknya tahu lu ngapa-ngapain anaknya sebelum resmi, sebelum sah, bawa golok dia datang. Benar. Ya kan? Suka sama suka, siapa yang suka? Dan ayat 20. Sebab itu apa? Karena kalau udah menyadari hal ini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Lawannya memuliakan Allah dengan tubuh adalah memakai tubuh untuk percabulan. Ya, kita diciptakan untuk Tuhan. Kalau kita nggak memuliakan Tuhan, kita menyalahgunakan semuanya buat kepentingan kita sendiri, dan itu dosa. Dosa itu artinya meleset. Ya, dosa itu bukan jahat, kejam, keji, sadis. Dosa itu artinya meleset. Kalau kita diciptakan untuk Tuhan, tapi kita hidup buat diri sendiri. Walaupun kita beramal, walaupun kita memberikan tubuh untuk dibakar, memberikan semua yang kita punya untuk dikasih kepada orang, ya. Kan ada 1 Korintus 13 tuh, ayat-ayat yang membingungkan. Tapi jadi ngerti dalam konteks ini. Iya ya.
Kalau saya diciptain buat Tuhan, tapi saya hidup buat yang lain, berarti saya meleset. Saya berdosa. Dan gitu. Ya, termasuk ini. Seks diciptakan Tuhan sebenarnya buat hal yang indah dan baik. Ya. Coba kita lanjut dulu. Saya pengen bahas itu di belakang nanti di pertanyaan-pertanyaan yang ujung. Silakan, lanjut dulu. Teddy, apa ada Di luar pertanyaan? ya di luar sana masih pengen kompromi nih gitu. Ini lagi pengen coba jadi devil's advocate ya. Tapi ada yang udah pacaran gitu lagi pernikahan, terus kayak kita kan sama-sama anak rantau nih, tiba-tiba diajakin lah, yang mau nggak kita living together, nggak bukan seks, kenapa alasan ekonomi, biaya sewa kontrakannya lebih murah misalkan gitu. Nah, kira-kira kalau untuk kasus-kasus itu dari kakak ada tips and trick nggak sih kayak buat kita jaga boundaries atau barrier untuk sama orang ini gitu. Ya, bagi saya semua kembali ke takut akan Tuhan ya. Salomo bilang kan, takut akan Tuhan permulaan segala pengetahuan ya, termasuk kecerdasan dalam hal ini. Gitu loh. Ya, buat saya nggak ada alasan sih ya untuk membenarkan hal ini gitu. Sekali lagi balik kepada itu. Nih, kalau kita tahu ya kehendak Tuhan di 1 Tesalonika 4 ya ayat 3 sampai 7, karena inilah kehendak Tuhan yaitu pengudusanmu. Ya. Dan yang mengganggu proses pengudusan adalah percabulan. Makanya percabulan apa? Jauhi. Bukan dekati dengan alasan lebih murah kontraknya. Apapun lah alasan lo. Oke, terserah. Itu mah speak badai doang buat saya itu. Ya, itu rayuan rayuan serigala itu mah. Udah ngerti lah, maksudnya kalau udah ada yang gitu-gitu tuh pasti modus itu udah pasti. Ya ada udang di balik bakwan. Ya. Jadi Tuhan tuh pengen kita itu kudus. Makanya dia memproses kita, namanya proses pengudusan, progressive sanctification, bentuknya sesuatu yang progresif. Tapi lawannya adalah percabulan. Makanya apa? Jauhi percabulan. Karena percabulan yang bikin proses pengudusan ini nggak beres-beres. Oke? Dan lucunya caranya ayat 4 dibilang ini supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Atau sebaliknya. Ya laki-laki perempuan ngambil laki-laki jadi suaminya sendiri. Jadi dibilang untuk nggak hidup dalam percabulan. Salah satunya caranya adalah untuk menikah. Ya, dan lucunya balik dibilang ini dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Berarti dimulai dari pengudusan penghormatan dimulai dari belum menikah. Ya, ketika masih single bahkan pengudusan penghormatan kepada Tuhan kita menguduskan diri kita. Ketika pacaran kita jagain pacar kita. Kalau sayang dijaga bukan dirusak, oke? Dan pengudusan penghormatan kita menghormati Tuhan dan menghormati anak Tuhan itu kita latih. Dalam pernikahan ternyata juga sama. Hidup dalam pengudusan dan penghormatan bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Wow. Makanya perdebatan tentang boleh nggak pacaran sama yang beda agama, jawabannya ini sebenarnya. Bukan cuma 2 Korintus yang terang nggak bisa bersatu dengan gelap, yang gitu-gitu. Itu udah paling jelas. Tapi ini cukup jelas juga. Karena orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, nggak hidup dalam penghormatan dan pengudusan. They don't give a peep about any of that. Yang penting saya bahagia, itu kan targetnya. Nggak ada pengudusan, nggak kesana otaknya. Makanya salah satu buku tentang favorit saya itu judulnya Sacred Marriage. Yang nulis Gary Thomas. Saya beli karena tagline-nya. Tagline-nya begini, what if God design marriage more to make you holy than to make you happy? Bagaimana kalau ternyata Tuhan mendesain pernikahan lebih untuk menguduskanmu daripada hanya untuk membuatmu bahagia? Wah, itu kan provokatif banget judulnya. Dan saya beli dan saya bersyukur. Siapapun yang menikah kalau saya kenal ya pasti saya beli. Karena itu mengubah mindset sekali. Ya, karena orang-orang yang nggak mengenal Allah hidup bukan dalam penghormatan dan pengudusan, tapi dalam hawa nafsu. Dan perhatiin ayatnya bilang, dan supaya dalam hal-hal ini, dalam hal sexual purity, ini konteksnya, orang jangan memperlakukan saudaranya, ya, brothers and sisternya dengan tidak baik atau memperdayakannya secara seksual. Sekali lagi, pandangan bahwa kita ini brothers and sisters itu penting, ya, karena, nah ini dia, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Jadi kalau kita menyadari, kalau kita macam-macam dalam hal ini kita ngajak ribut Tuhan, beda lagi pandangan kita. Kita nggak bakal berani, gitu loh. Ngerti ya? Kita nggak bakal berani. Nggak bakal berani tuh pakai taktik-taktik biar lebih murah apa bayar kosnya apa. Nggak berani pasti. Nggak berani lu macam-macam. Ya. Karena Tuhan tahu hati kita. Tahu busuk-busuknya kita. Bisa jadi teman kita kepancing. Tapi Tuhan tahu. Bahkan jujur, Roh Kudus di hati kita kalau kita Kristen ya, udah pasti udah nagging tuh. Udah pasti ngencok-ngencok terus tuh.
Udah bikin kita pasti nggak sejahtera tuh, udah pasti. Bahkan kalau hati nurani masih fungsi nih, pasti keringet dingin. Bahkan lu menyadari itu nggak bener kan? Ya nggak sih? Dan karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, yang seperti yang telah kami katakan, tegaskan dahulu, artinya ini sering diulang sama Rasul Paulus. Makanya saya himbau gereja juga harus berani. Pendeta harus berani ngomongin kayak gini. Karena Rasul Paulus ngomongin kayak gitu. Tegaskan dahulu, berarti sekarang saya ulang lagi, berarti kan sering diulang tuh. Ya, apa poinnya? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, dan apapun yang nggak menghormati Tuhan, apapun yang merusak, sama yang pelecehan bentuknya itu bukan yang Tuhan mau. Bukan untuk itu kita diciptain kan gitu bahasanya ya. Itu sih paling buat saya balik dari situ sih. Penghormatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Baru semuanya ada wisdom. Kalau nggak kita hidup dalam foolishness, dalam kebodohan, padahal pinter. Tapi dalam hal ini kayak kenapa kayak belaga bego gitu, atau emang bego beneran. Bisa jadi bisa jadi bego beneran kan? Bisa jadi nggak tahu. Jadi oh ternyata kalau kalau kumpul kebo tuh gue yang rugi tuh. Khususnya perempuan. Ya sekali lagi nggak ada diuntungkan buat kamu, sama sekali nggak ada. Ya, dan ini yang kita yang tahu firman yang harus bagi ini, kalau nggak orang nggak ngerti. Dia kan pikir ini emang gaya hidup zaman sekarang. Toh suka sama suka. Gue juga dapet positif. Ah, positif apa? Nggak ada, nggak ada. Kalau lu akhirnya nggak jadi married sama dia, lu ntar cerita ke orang lain apa lu udah pernah ngapain aja sama dia, bisa jadi nggak ada yang mau. Rugi, sejujurnya. Serugi-ruginya gitu loh. Ya. Tapi makanya pentingnya firman biar kita bisa dicerahkan dan akhirnya diinsafkan. Jadi kita bertobat. Buat saya kalau udah kejauhan pacaran sederhana. Pilihannya kalau nggak mau bertobat putus. Cuma dua pilihannya. Ya kalau bertobat berarti karena pacarannya berdua, dua-duanya harus bertobat. Nggak bisa cuma satu doang yang pengen bertobat, yang satunya cuma minta maaf mulu tapi ntar dibikin lagi, ngerti maksudnya? Nggak bisa, mesti sepakat. Kalau nggak sepakat berarti nggak sepaket. Nggak usah dipaksain. Jangan main. Jangan. Jadi dari situ, dari pernah akhirnya kita putusin untuk oke, kita nggak melakukan lagi, kita sekarang mau hidup kudus, kita hormati firman Tuhan karena kita baru tahu. Oh ternyata tuh nggak boleh. Ternyata Tuhan nggak berkenan loh terhadap hal yang kita lakukan dulu. Ya kalau mau bertobat berdua silakan lanjutin. Kalau nggak mau bertobat ya putus. Putus. Itu udah jalan paling benar. Makanya di 2 Korintus 6 ya dibilang eh, tinggalkan mereka, keluarlah, tinggalkan mereka. Firman Tuhan yang ngomong. Ya, jangan jadi sama yang benar-benar nggak peduli dan bukan Tuhan. Ya bukan Yesus Tuhannya. Jangan. Nggak ada urusan soalnya. Kayak Belial sama Kristus, sang kebenaran dan nabi palsu. Ya, bait Allah dan berhala. Nggak ada urusannya. Terang sama gelap bukan bicara warna kulit. Istri saya putih, saya kurang terang. Ya. Jadi firman Tuhan sebenarnya udah jelas kok. Cuman kita ya tadi kita coba cari cara untuk berdosa tanpa salah. Cari pendeta yang ngomongnya ceplos-ceplos dengan harapan dia bisa kepleset mulutnya kan. Memperbolehkan yang tidak boleh kan gitu. Ya puji Tuhan. Anda akan tidak menemukan saya mengatakan hal-hal demikian. Karena saya berusaha sekuat tenaga rooted in the scripture. Saya sekuat tenaga berusaha. Jadi kalau saya buka mulut yang keluar tuh ayat gitu loh. Bukan pendapat saya, bukan cuma pengalaman saya, tapi pastikan itu dari ayat-ayat firman yang benar-benar nggak pernah berubah. Itu yang lain bisa berubah, yang ini. Karena gini, sesuatu yang berubah-ubah sejujurnya bisa dipercaya apa enggak? Enggak kan? Kalau orang yang hari ini ngomong apa, besok ngomongnya lain, bisa dipercaya. Kenapa firman Tuhan satu itu bisa dipercaya? Kan dia nggak pernah berubah. Langit bumi boleh lalu lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Dia doang yang nggak berubah. Dan hanya nggak berubah yang bisa dipegang. Yang berubah-ubah nggak bisa dipegang. Ya, jadi itulah terserah mau dibilang kuno kayak bodo amat. Yang penting ya kekunoan kayak yang penting kekanaan ya. Nggak masalah. Kurang kekinian kayak yang penting kekanaan, yang penting sampai tempat yang Tuhan siapin buat kita. Itu dia. Sorry Ted, gue kurang jelas dengar suara lu, mic lu. Ya, aku yakin di sini teman-teman yang ikut FBSUI pada malam hari ini kan leaders dari gereja-gereja gitu kan. Dan kita kan hari ini ngomongin Sexual and Church. Balik ke statement yang tadi ini kan, kita sebagai gereja nih, kita sebagai leader, terus apakah kita punya
untuk step edit kalau kita tahu jemaat kita begitu, dan bagaimana sih baiknya kita melakukan approach kalau kita tahu ada jemaat kita nih yang melakukan hal seperti itu gitu loh. Ya, Apakah perlu di counseling atau bagaimana? ya, kalau dari apa yang Yesus katakan ya, jika melihat saudara berbuat dosa, tegur dia empat mata. Jadi kita pendekatan personal dulu. Ya, kita dapat. Jadi kalau dia nggak, misal kita deketin personal, kita langsung tembak gitu ya. Kalian ini ya kumpul kebo ya, misalnya. Pertama pendeta harus berani ngomong kayak gitu. Kalau salah berarti informasi kita salah, tinggal minta maaf, gampang. Berarti saya dengar, berarti itu gosip, saya salah dengar kan gitu. Ya, tapi kalau ternyata benar dia denial, kita panggil orang yang ceritain ke kita, 2 atau 3 orang lagi, benar gak? Itu menunjukkan bahwa kita nggak sentimen, kita nggak judgmental, tapi ini bentuk kasih sebenarnya. Makanya saya tegur empat mata karena nggak mempermalukan kalian, nggak mau. Saya berharap di antara kita aja udah beres, gitu loh. Saya aja yang negur, saya aja yang tahu, saya yang negur, kalian udah bertobat, nggak perlu orang lain mesti tahu. Ya tapi kalau kalian masih denial, sorry, saya dapat beritain dari orang lain, saya panggil orang-orang itu. Ya, artinya ini bukan sentimennya saya, bukan. Ini bukan fitnahan, ini benar. Orang-orang yang tahu persis. Ya, dipanggil lah 2 atau 3 orang saksi. Dari situ kita nasihatin dengan harapan karena bukti-bukti udah jelas bahwa mereka bersalah, mereka bertobat. Tapi kalau enggak, kita bisa oper ke congregations, kita bisa lempar ke jemaat. Tujuannya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk mengumbar aib, tapi untuk memberitahu semua orang supaya orang tua, semua orang juga memberitahu mereka. Ini dilakukan sama pinjol, kalau pada tahu. Oke, ngutang sama satu sebenarnya. Cuman kalau susah ditagihin, biasanya ntar dikabarin ke teman-teman yang lain bahwa dia ngutang. Sehingga semua teman yang lain, lu bayar dong, nelponin gua mulu tuh, ngerti kan? Jadi banyak yang ngingetin, ngerti? Lu tobat dong, ya. Dan juga biar banyak yang bukan omongin tapi doain. Karena buat saya gosip itu beredar ketika beritanya itu cuman sebagian dan cuman sebagian doang yang tahu. Dan selalu dimulai dari kalimat, lu udah tahu belum? Lu tahu nggak? Kan gitu. Ya, kalau kita jawab enggak jadi gosip. Ya, pentingnya untuk semua tahu nanti kalau dia nggak bisa diomongin adalah biar nggak terjadi gosip, nggak jadi simpang siur. Karena ini sesuatu yang jelas. Dan karena kita mengasihi mereka, semua orang punya tugas untuk menegur. Dengan harapan teguran demi teguran itu buat mereka akhirnya menyadari, iya ya, kita tuh bersyukur loh di gereja ini. Banyak yang sayang sama kita. Banyak yang doain kita, banyak yang jagain kita. Yuk kita bertobat yuk, puji Tuhan. Kalau enggak ya udah, harus disiplin. Itu kata Alkitab. Ya, ya udah biarin aja. Anggap aja emang pemungut cukai, anggap aja emang dalam tanda kutip kalau bicara Calvinism bukan umat pilihan kan gitu. Ya, tapi itu tanggung jawab kita kok. Dan itu bagian terberat dari penggembalaan sebenarnya. Kita harus berani ngomong itu langsung dosanya. Responnya kan selalu cuma dua, antara nangis karena Roh Kudus menginsafkan atau tersinggung marah dan pergi. Ya dong. Dan kalau udah pergi bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau dia nangis, menyesal dan mau bertobat itu tanggung jawab kita. Untuk tujuan itu justru kita dipercaya jadi otoritas rohaninya kan. Buat saya itu jawabannya menurutku ya. Ya harus berani sih. Walaupun dengan segala resikonya. Ntar kalau kepahitan gimana pergi? Ya udah urusan dia. Kalau dia kepahitan kan bukan salah kita. Kita kan nggak fitnah. Kita kan nggak menghakimi gimana enggak. Cuman ngomong sesuatu yang kita tahu dan menegur karena tahu Yesus yang perintahin kalau lihat saudara berbuat dosa, tegurlah dia empat mata. Gitu. Itu sih harusnya yang kita lakukan ya. Jadi berkaitan tentang sex education juga sama. Buat saya balik lagi itu tanggung jawab gereja. At least untuk ngasih tahu. Ini saya bagiin ya beberapa ayat lagi dan sama kenyataan bahwa sekali lagi seks itu Tuhan yang ciptain. Ya tujuan seks kan ada dua ya. Dan ini menurut saya harus dari mimbar ya. Kasih tahu terus bahwa seks bukan ciptaan iblis. Jadi ngomong seks bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang harus. Karena ini bahaya sekali. Ya, Tuhan yang ciptain seks bukan setan. Ya di Kejadian kita tahu, pertama buat procreation, bertambah anak cucu bertambah banyak. Yang kedua recreation, rekreasi. Ingat ketika Daud kehilangan anak pertamanya yang akhirnya harus mati, yang hasil hubungan gelap itu. Kan dia bersedih tuh. Istrinya akhirnya menghibur dia dengan cara berhubungan seks. Jadi itu buat hiburan sebenarnya. Ya makanya kalau orang zaman dulu kan anaknya banyak-banyak ya. Soalnya nggak punya hiburan lain ya. Belum ada HP, belum ada mall. Dia bikin anak kayak kerja karena itu menghibur gitu sejujurnya. Ya tapi kalau dijadikan rekreasi di luar dari pernikahan sekali lagi jadi sesuatu yang berbahaya. Ya seks itu sebenarnya saya sebutnya anugerah di dalam wadah.
Di luar wadah dia itu musibah. Contohnya paling bagus ya. Kalau di luar di Indonesia kita kurang ya. Kita punya namanya perapian. Di luar negeri ada perapian. Oh ya perapian ya. Dinyalain kalau lagi udah mulai musim dingin dinyalain gitu. Nah, perapian itu bisa menampung api. Dan bayangin lu bisa nyalain api tapi dalam rumah. Keren ya. Kenapa? Karena ada wadah itu. Ada perapiannya, ada yang contain apinya sehingga kita cuma dapat hangatnya, bukan kebakaran. Gitu loh. Seks itu memperhangat tentunya pernikahan pasti. Tapi seks di luar pernikahan, bayangin api itu tanpa wadah. Api dalam rumah tanpa perapian, kebakaran bener nggak? Dan itu yang terjadi. Ketika seks di luar nikah, itu pasti kebakaran. Dari pacaran yang akhirnya jadi cemburuan, jadi toksik, jadi controlling. Semua dimulai dari mana? Kalau ada orang yang curhat ya, saya kan sering di DM orang yang di IG ya, direct message. Sharing, Pastor, saya pacaran udah cukup lama, gini-gini segala macam. Terus gue udah tebak arahnya ini pasti pacaran kejauhan. Iya, sekarang tuh pacar saya tuh cemburuan banget, gini-gini. Saya capek jelasin apa segala macam. Gue langsung tembak. Lu pada sex before married ya? Kok tahu kak? Kakak nabi ya? Enggak, gue bukan nabi. Keturunan nabi juga bukan. Jadi enggak, gue nggak mungkin ngaku-ngaku ya. Walaupun jenggot gue lumayan nabi lah. Cuma enggak. Gue udah tebak kenapa? Karena langsung rusak. Karena emang seks itu nggak dirancang buat di luar wadah pernikahan itu. Dia akan merusak pasti. Dari hubungan pacaran, apalagi udah pasti hancur berantakan deh. Dan ini yang makanya kita yang mesti ceritain kok. Jadi nggak tabu karena dia pikir oh seks itu jorok, seks itu kan. Sex is not gross, it's a gift. Tapi sekali lagi dalam wadah. Dan yang jelas bukan God, artinya bukan berhala. Karena dunia memberhalakan seks. Dan kita yang harus kasih tahu kepada khususnya jemaat kita, orang-orang yang dalam lingkup pengaruh kita bahwa ini nih bisa jadi berhala loh seks ini. Dan kalau dia jadi berhala, dan berhala itu kan selalu menipu ya. Berhala yang buat kita selalu ngorbanin yang lain buat dia. Satu-satunya yang kita kalau korbankan buat dan itu apa ya tetap kita nggak rugi adalah Tuhan. Kita mengorbankan apapun dan dalam tanda kutip siapapun yang buat Tuhan itu justru malah malah jadi bagus gitu. Ketika pernikahan kita taruh di bawah kaki Tuhan, ya rumah tangga kita taruh di bawah kaki Tuhan, keluarga kita taruh di bawah kaki Tuhan, bisnis kita, pelayanan kita, semua malah jadi beres, bukan jadi rugi. Tapi kalau berhala kan gitu, ya demi pacaran jadinya enggak bolos kuliah mulu, ya kan akhir kuliahnya dikorbanin kan gitu, berhalain kan. Demi seks akhirnya apa aja dihalalkan segala cara untuk dapetin misalnya sensasi yang baru, akhirnya pernikahannya dikorbanin, ya pelayanannya dikorbanin, orang tuanya dikorbanin. Kalau kita anak pendeta misalnya pacarannya kumpul kebo misalnya itu kan orang tuanya dikorbanin, pelayanan orang tuanya dikorbanin. Kenapa? Karena berhala selalu menuntut korban dan akan merugikan kita. Cuman Tuhan yang ketika kita mengorbankan segala sesuatu kita taruh di bawah kakinya, justru yang kita persembahkan ini disucikan bahasanya. Ya seks yang sempat tercemar jadi kudus. Makanya yang dipersatukan Tuhan. Maka dalam konteks itu, dalam wadah itu, dia itu gift. Dia bukan gross, sesuatu yang menjijikan. Bukan juga God, sesuatu yang berhala. Tapi dia itu gift, dia itu anugerah. Tapi dalam wadah. Dan hamba Tuhan yang mesti ceritain ini. Dan gembalanya harus terus ajarnya. Jadi dia bukan sesuatu yang menjijikan lagi, sesuatu yang justru dirindukan. Bahkan orang pacaran benar, biar nanti pernikahannya indah gitu. Ya, 1 Korintus 7 ayat 2 BMK supaya tidak tergoda untuk berbuat hal-hal yang nggak patut, lebih baik setiap orang laki-laki punya istrinya sendiri, setiap wanita punya suaminya sendiri. Ayat 9, kalau saudara tidak dapat menahan nafsu, saudara hendaknya kawin. Sebab baik kawin daripada hangus oleh hawa nafsu. Dan ini jujur ya, seks itu alasan menikah yang menurut saya lemah. Kenapa? Alasan yang lemah untuk melakukan sesuatu, apalagi menikah, adalah untuk selingkuh, untuk meninggalkan pasangan kita, berubah setia. Kalau seks alasan kita menikah, nanti kalau ada yang bisa ngasih seks yang lebih seru, kita pindah. Kayak duit bukan alasan tepat untuk menikah. Kalau kekayaan yang membuat Anda menikah dengan satu orang, ketika Anda ketemu yang lebih kaya, Anda pasti pindah. Ini alasannya mesti beres. Ya. Dan seks bukan alasan yang tepat. Dan pernikahan, percayalah, jauh lebih indah, lebih seru daripada cuma sekedar nge-seks. Jadi ketika nanti absen dia, misalnya istri lagi dapet, ya kan, istri lagi hamil, bener ya, kita lagi sakit, nggak ngaruh. Kita tetap bisa nikmatin pernikahan kita karena seks itu bonus kok, bukan fokus.
Ya, utama justru cinta yang kita bagikan yang adalah cintanya Tuhan. Kita saling saling pour love on each other. Kita tumpahkan cinta itu masing-masing. Dan itu yang paling bagus kan. Makanya anak kan artinya buah hati ya. Dari dua hati yang terus menumpahkan cinta yang dibagi dari yang diterima dari Tuhan. Dan itu yang buat saya bisa menguduskan seks. Bahkan ketika dia udah pernah salah ya. Kenyataan bahwa kita bisa mulai menghormati pasangan kita, minta maaf, sorry ya, saya selama ini manfaatin kamu. Saya pikir itu cinta nyata itu nafsu. Sorry, saya nggak bermaksud merusak kamu. Kalau udah, saya berharap saya bisa melakukan sesuatu to make things right. Yang namanya pertobatan kan gitu ya. Solusi Alkitabiah kan selalu cuma pertobatan. Nggak ada pertobatan, nggak ada masa depan. Every saint has a past, every sinner has a future, kata pepatah. Tapi saya nggak setuju karena cuma pendosa yang bertobat doang yang punya future menurut saya. Kuncinya di pertobatannya. Itu sih. Ya, oke. Thank you. Oke, menarik. Di dalam wadah itu anugerah, di luar wadah itu musibah. Nah, kalau misal ini Kak, ada seorang yang udah terlanjur nih, ya kan, terlanjur bablasan, kan masuk musibah. Dia merasa dirinya rusak. Nih, mungkin ada yang lihat apa yang harus dilakukan. Semakin merusak diri, karena sudah ngerasa rusak ini, sudah kotor, udah dirusak, Udah lebih baik, tanggung iya, udah tanggung, kalimat aku itu ya. rusak total gitu. Ya. Iya, tahu bagaimana Kak? Pentingnya untuk mengenal Yesus ya, karena dalam Yesus ada kelahiran kembali. Benar ya, untuk kita yang udah rusak, kita perlu kelahiran kembali. Dan Yesus bilang, kalau orang nggak dilahirkan lagi, dia nggak akan lihat kerajaan sorga. Artinya dia nggak akan bisa nikmatin. Karena gini, kerajaan sorga bisa dinikmati dari sekarang. Ketika kita hidup sesuai dengan ininya, rules of the kingdom. Benar ya? Sorga nggak nunggu nanti loh. Sorga nggak nunggu nanti. Ya. Sorga bisa nikmatin dari sekarang ketika kita ikutin peraturan sang raja gitu, di bawah pemerintahannya gitu. Jadi disebut orang harus lahir kembali kalau nggak bisa ngeliat kerajaan sorga tuh itu sebenarnya termasuk dalam hal yang sekarang ini yang udah pernah rusak. Oke, ya. Kalau ada pertobatan, ada penghargaan yang benar gitu. Kayak misal gini, kita ada misal contoh ya, perempuan yang udah pernah kehilangan keperawanannya dulu karena dia nggak ngerti apa itu cinta, apa itu nafsu, dia nggak bisa bedain. Di kemudian hari dia pikir udah nggak bakal ada lah yang mau sama gua. Ya gue udah bekas banyak orang dalam tanda kutip ya, pakai bahasa jalanan aja ya, biar lebih nangkep. Jadi dia akan ketemu satu satu anak Tuhan yang bisa pasti memaafkan tentu saja karena belum kenal zaman dulu. Itu cuman zaman jahiliyah, zaman dark ages ya. Semua orang punya dark ages, semua orang punya masa lalu. Dia akan ketemu satu orang laki-laki yang bisa menghargai dia karena dia ciptaan Tuhan, bukan karena dia masih ngerti ya, masih sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Dia akan menemukan seorang laki-laki yang bisa menghargai eh, dirinya seperti itu, menganggap dia berharga dan mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia. That's the beauty of Christianity menurut saya. Kita akan menemukan orang-orang yang punya punya kasih yang seperti itu, ya, kasih yang menerima apa adanya tapi nggak membiarkan terus adanya, kasih yang mengubahkan, kasih yang memberikan kesempatan kedua, kasih yang rela untuk yuk mulai lagi yuk bareng kan gitu. Ya pasti ketemu kok justru yang nggak akan manfaatin dia lagi, yang nggak akan merusak dia lagi gitu. Jadi aku berdoa ya kita kita jadi para penginjil yang berani ya, karena banyak orang yang pikir gue udah rusak udah tanggung kak, sekalian aja kalau gitu. Jangan. Kita kasih tahu ada kelahiran kembali dalam Yesus loh. Ada kita itu ciptaan baru loh dalam Yesus. Ya, yang lama udah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kan semua di Alkitab tuh. Tugas kita sebenarnya kasih tahu orang-orang itu. Ya, jadi disclaimer juga bahkan kalau dalam khotbah kita kalau lagi bagi tentang kudusan dan segala macamnya, kita mesti kasih ruang untuk menghibur mereka yang udah kebablasan. Karena darah Yesus cukup untuk menguduskan kita dari semua dosa ya, untuk memulihkan kita. At least pandangan kita terhadap diri kita beres. Karena Tuhan nggak pernah berubah pandangannya. Ya, di matanya ciptaan yang rusak masih berharga, makanya dia tebus. Dan di tangannya ciptaan yang rusak masih bisa berguna. Makanya serahkan dirimu kepada Tuhan. Udah paling benar udah. Kan gitu.
Ya, itu sih yang bisa aku katakan ya, selalu selalu katakan ke siapa ada siapapun. Oke, Ferry. Buat sahabat SU yang ada di sini boleh loh langsung aja kalau mau bertanya. Tadi di depan kan sudah dapat kita ya, ngobrol cukup panjang lebar nih banget apa namanya yang kita dapat pelajaran kita dapat. Dan mungkin kalau ada dari sahabat SU yang ada pertanyaan kah atau ada tanggapan boleh langsung aja raise hand atau mungkin di kolom chat. Gimana nih Mas Julius menurut Mas Julius? Aku sih dapat banyak banget ya. Oh, seru sekali. Keren. Seks itu membuat kita lebih kudus harusnya ya. More holy. Dan just happy-happy gitu ya. Menarik sekali. Teddy. Oke. Ya. Adakah Ah, ini respons dari sahabat-sahabat itu? ya. Sahabat SU kalau punya pertanyaan silakan. Malu-malu. Jangan diketik. Juga boleh. Sekali lagi bukan topik yang mudah diomongin ya. Nggak umum kita budaya ketimuran tuh ngomongin gitu tuh jarang banget. Makanya kita pun juga mesti mendisiplin diri ya. Gereja harus berani sih. Kalau nggak ada yang lain yang bahas nanti. Dan kita nggak tahu apa aja yang dibahas nanti. Gawat. Kalau udah keburu ngaco tuh pandangannya udah susah. Ya, itu sih paling lebih banyak kayak gini-gini. Acara-acara kayak gitu banyak diadain sebenarnya. Biar kita Ya, dapat mungkin pengajaran dari gereja sendiri. Bukan dari orang lain. ya, betul. Mungkin satu pertanyaan sebenarnya dari kita. Kalau kita mau benerin kita as a whole secara keseluruhan, yang mana duluan yang mesti kita kabar kebenaran ini? Mungkin orang tuanya kan atau memang dari tim atau dari mana yang dia menurut Kak Tito? Ya, menurut saya ya pas dari orang tuanya dulu ya. Kadang pandangan mereka juga ngaco ya gawat juga. Stok ke anaknya. Gitu. Dua-duanya sih menurut saya. Kalau perlu, ya justru saya selalu ya, misalnya kayak sekolah anak saya bikin sex education ya. Saya minta materinya loh. Saya pengen tahu aja yang diomongin gitu. Maksudnya apa aja. Karena kan saya berhak tahu kan. Kayak misalnya gini, kalau pelajaran anak saya yang di sekolah diajarin saya dikasih tahu. Kenapa seminarnya disimpan gitu? Apakah nanti dia diambil materinya sama saya gitu buat seminar? Sorry ya, enggak. Gue udah punya banyak dari Alkitab, nggak perlu sejujurnya. Cuma gue perlu tahu, lu ngomongin apa gitu loh ke anak gue. Biar gue juga bisa ngejagain anak gue, bisa ngejelasin kalau emang siapa tahu salah kan kita nggak tahu. Siapa tahu penjelasannya kurang lengkap kan gitu. Ya kalau saya emang nggak bakal nyorong materi, ngapain lu materi? Ya kali. Kalau materi ini mah silakan dicolong orang dari Alkitab ya, kan gitu. Ini kan bukan materi saya, ini kan Alkitab. Ya, jadi saya selalu minta. Kalau sekolah udah bikin sex education, saya minta. Saya pengen tahu. Kalau ada rekamannya, saya pengen nonton. Saya pengen tahu aja yang anak saya dengar tuh apa. Saya berhak tahu. Kalau pelajaran kita dikasih tahu, ya berarti, ya kan, apapun yang dia diajarin, termasuk materi seminar-seminar, saya juga pengen tahu lah. Jadi biar sinkron tuh kita tuh. Jadi gereja juga menurutku kayak gitu harusnya. Kita bikin seminar buat anak-anak misalnya, dan kita bikin seminar juga buat orang tuanya. Biar nanti ada kesinambungan. Jadi kita di lembar yang sama ya. Namanya keluarga rumah tangga tuh kan mestinya on the same page ya, kita semua di lembar yang sama. Gitu. Nggak ada yang simpang siur, nggak ada yang berlawanan atau kontradiksi kan. Kalau nggak bingung sendiri nanti. Itu sih Ted, kayak mestinya buat dua-duanya. Ini ada satu nih yang masuk nih, private message ke saya, literally di kolom chat. Aku bacain ya buat kita semua. Kan tadi kita udah bahas soal caranya, konteksnya, soal love-nya. Nah, tapi bagaimana proses yang kita itu justru sebelum pacarannya, pas PDKT-nya, kita mesti gimana nih, Kak? Gimana proses yang menurut apa? Ya proses yang sehat untuk PDKT. Tadi kan kita bahas soal pacarannya, seksnya, datingnya dan lain sebagainya. Tapi PDKT-nya nih gimana nih Kak? Ya, PDKT itu idenya Yang sebenarnya sehat. ya, yang benar adalah gini loh, kita itu satu fase yang cukup terlewat dan cukup nggak populer di Indonesia adalah persahabatan. Ya, jadi akhirnya orang selalu ngedeketin karena udah ngincer, udah naksir duluan gitu. Jadi langsung PDKT targetnya buat dapetin mangsa ya.
Kan enggak ya. Harusnya PDKT itu kan tujuan untuk mengenal orang yang kita suka. Dari awalnya kita suka nih. Kita pengen kenal dong lebih lanjut dong. Nah, itu namanya PDKT. Sebenarnya PDKT yang paling benar harusnya menurut saya adalah persahabatan. Karena di situ kita bisa jadi diri sendiri, dia bisa jadi diri sendiri. Malah busnya sebelum ada suka sama suka sebenarnya. Karena gini, persahabatan kan beda sama teman ya. Persahabatan kan lebih mengerucut, lebih spesifik. Jadi buat saya fase yang nggak boleh lewat namanya persahabatan. Di situ kita bisa jadi diri sendiri. Nggak ada agenda asmara sehingga nggak ada pencitraan di sana. Nah dari sana kita belajar untuk menerima apa adanya. Karena bisa jadi apa adanya kan. Kalau udah pacaran kan biasanya orang modenya kan beda ya. Mode ini ya, mode mode caleg. Lagi kampanye kan. Semuanya bagus-bagus. Kan gitu ya. Jadi bener gak? Kalau pacaran kan gitu. Orang in their best behavior biasanya. Dan gimana caranya bisa terima orang tuh apa adanya kalau dia nggak pernah apa adanya. Dia penuh pencitraan. Makanya buat saya fase persahabatan ini yang mesti dinasehatin banyak ke anak kita. Ya apalagi remaja kita kasih tahu lo tuh sahabatan dulu sama dia. Kenali dulu yang benar. Jangan langsung pacaran. Kalau udah pacaran nanti dia berubah bentuk nanti. Dia lagi bikin mode berbeda. Dia bisa diterima sama lo, tetap pacaran sama lo. Nanti pas merit sebenarnya aku adalah kan gitu. Ribet. Jangan, jangan langsung buru-buru. Makanya sorry. Salomo kan bilang gitu kan. Do not excite love before you're ready. Before the time is ripe. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya, dia bilang. Jadi asmara itu harusnya bukan jadi bukan jadi apa ya? Bukan jadi pemicu pertama sebenarnya bukan. Ya, kalaupun ada rasa itu, ya lu deketin dia secara normal sebagai sahabat, teman yang lebih spesifik gitu loh. Dan dari sana baru lihat kira-kira bisa nggak nih kita masuk ke fase yang lebih serius. Karena pacaran kalau menurut KBBI persiapan menuju pernikahan, bukan untuk pengenalan loh. Salah Anda. Salah kita kalau pikir itu buat pengenalan. Kita kenal lebih lama dong dari sebelumnya. Ya dong, harusnya kan gitu. Cuman sekali lagi persahabatan ini kan gak populer ya. Kita jarang loh ceritain ke teman kita, ke anak-anak kita aja khususnya kita jarang ceritain. Itu sebelum naksir-naksir sahabatan dulu lah, kan gitu. Lihat plus minusnya, jelek-jeleknya. Ya, kamu belajar jadi dirimu sendiri. Kira-kira dia bisa terima kamu apa adanya nggak? Kamu juga gitu. Lihat dia tanpa agenda asmara, tanpa dibutakan oleh cinta, kan gitu. Ya, lu lihat, buka mata lu lebar-lebar. Kalau nggak kan cinta bikin kita buta ya. Cinta itu buta, cinta itu bikin otak kritis kita langsung mati, shutdown langsung jadi bego, kan gitu. Udah keburu dimabuk ya. Orang mabuk kan nggak sadar ya. Makanya persahabatan ini satu fase yang menurutku harus sering banget dikasih tahu. Ini fase yang sehat. Kalaupun pacaran, kalaupun apalagi ntar BPN kita langsung nanya, "Pak, pacaran berapa lama?" Kan gitu. Lebih mundur lagi. Sebelum pacaran sahabatan berapa lama? Gitu harusnya. Oh kita mah pacaran cuma 2 setahun aja. Kenalannya ya itu langsung langsung pacaran. Nah itu dia. Aduh, susah nih gue. Pengenalannya masih agak problematik kalau menurut saya. Kita nggak bisa kenal orang 1-2 tahun loh. Harusnya lebih lama dari itu. Banyak aspek pasti yang dia nggak pernah ungkap pasti kalau kita cuma kenal dia 1-2 tahun, apalagi dalam agenda asmara. Masa kampanye nyalek ya. Susah itu kalau udah gitu. Kita nggak susah kita kenal. Dan jangan pernah jadian apalagi married sama yang kita nggak kenal. Asli. Ngeri banget. Ya, makanya buat saya fase-fase itu dan apa ya semua itu kalau dalam proses dalam fase dalam proses yang baik yaitu pengenalan menurut saya habis itu pacarannya juga pasti beres karena kita kenal dia baik cukup baik untuk jatuh cinta dengan benar karena gini cinta itu berasal dari pengenalan makanya ada pepatah itu kan tak kenal kata sayang nggak mungkin lu bisa kenal sama orang lu baru tahu lu baru lihat sekali dan langsung naksir ih cakep ya itu nggak mungkin cinta itu pasti nafsu cinta itu tumbuh dari pengenalan pengenalannya berapa lama. Jadi kalau baru ngeliat namanya naksir, naksir itu berbau nafsu memang. Nggak ada cinta pada pandangan pertama, ada nafsu pada pandangan pertama itu ada. Hmm. Jadi kan, contoh kalau lagi retret, makanya ada cinlok, bener ya? Bukan cilok, aci dicolok kalau itu. Cinlok, cinta lokasi. Ya, Ya, Kak. ketika kita di situ barengan, naksir banget tuh. Tapi pas balik retret udah kayak nggak ada apa-apa tuh kalau. Itu Hmm. kan cuman, cuman sementara, cuman naksir-naksir itu nafsu sesaat doang, percayalah. Cinta sejati itu tumbuh dari pengenalan di mana? Persahabatan sebenarnya. Ketika nggak ada agenda asmara, tumbuh. Kita mengenal dia, kita mengasihi dia. Nah dari situ pacaran udah pasti lebih benar. Caranya nggak menakutkan. Saking menakutkannya pacaran beberapa gereja melarang loh pacaran.
Kenapa? Karena didapati sepanjang pengalaman pacaran tuh jadi kayak kuburan buat tentara-tentara Tuhan. Pada mati semua satu-satu. Tadinya all out buat Tuhan, pas udah mulai pacarannya elah. Kapal goyang kapten. Gitu. Akhirnya ya kalau dua-duanya pelayanan nggak boleh pacaran, nanti kalau putus satunya keluar tim pelayanan berkurang kan gitu. Akhirnya dipandangnya selalu negatif, apalagi seks. Asmara aja negatif loh. Bayangin Hmm. tuh segitu twistednya kita nih dirusak sama setan Iya ya. tadi. Iya, itu sih. Nah itu yang tadi Kak soal kematangan itu, apakah dua-duanya harus matang atau bisa nggak sih kayak pas mau pacaran gitu satu satu orang udah damai dengan diri sendiri nih, terus pasangannya itu masih on progress untuk healing, apakah itu masih bisa sembari Ya jalan kalau dulu nih? kalau menurut saya jangan sambil jalan, dalam artian ya kita proses healing dulu aja. Makanya di mana kita kenal dia nggak beres, di persahabatan kan, bukan di pacaran. Nah, di persahabatan kita bawa sahabat kita kan, terapi, rehab, konseling, you know, itu kan bentuk sahabat, menaruh kasih setiap waktu. Kita kita mengasihi dia, kita pengen beres. Nah, dari beres, karena kalau nggak beres, nanti pacarannya pasti, waduh, saling melukai pasti tuh. Ya kita tahu istilah itu ya, hurt people hurting people ya. Orang yang terluka punya kecenderungan melukai orang lain. Dan itu nggak bisa dihindari, entah dia sadar atau enggak. Pasti akan kayak gitu. Nah, makanya lebih baik, makanya fase persahabatan ini menurut saya kurang populer dan harus dipopulerkan sebenarnya. Ya, karena nggak ada yang lebih indah daripada jatuh cinta sama sahabatmu sendiri ya. Lucky I'm in love with my best friend. Ada lagu itu, salah satu lagu favorit saya. Ya, makanya di Kidung Agung disebut gitu kan, engkau kekasihku, engkau sahabatku. Right? Nggak ada yang lebih asik kok. Nggak ada persaingan dalam persahabatan. Nggak ada salah atau benar dalam persahabatan. Kita kita satu tim. Kita selalu saling support. Pernikahan jauh lebih indah. Pacaran juga lebih aman. Makanya persahabatan ini kurang populer. Ya, itu sih. Menurut Kak Christopher gimana dengan LGBTQ? LGBTQ. Kayak sekarang muncul Q. Ya, apapun lah yang muncul di belakang itu. Itu kan di luar ya. Di luar di luar desain Tuhan. Apapun yang di luar desain Tuhan namanya dosa. Apapun itu. Ya termasuk yang tadi. Dan Alkitab buku yang paling jelas menyatakan bahwa itu dosa. Dan dosa jalan keluar cuma satu, tobat. Pilihannya cuma dua, antara firman Tuhan merubah kita atau kita merubah firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman dengan pandangan ini. Mereka berusaha merubah firman Tuhan, tapi mereka nggak akan berhasil. Karena sekali lagi langit bumi akan lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Nggak bisa. Ya, pilihannya cuma firman Tuhan merubah kita atau kita merubah firman Tuhan. Cuma dua. Ya, dan aku berdoa biar kita menyadari dan berdoa, Tuhan insafkan saya. Roh Kudus insafkan saya. Ya, makanya ada kalimat itu kan, apa, tundukkan dirimu di bawah firman Tuhan. Ya, kita kita menentang semua tembok yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Tuhan, dan kita menundukkan pikiran di bawah kebenaran. Itu idenya. Karena kita tahu kalau Tuhan itu paling atas, itu udah pasti beres semuanya. Kalau Tuhan kita kita rendahin di bawah kita, ya berantakan semua. Karena nggak ada satupun kita yang bisa jadi Tuhan ya. Makanya ketika saya suka belajar sejarah, salah satu yang saya melihat pentingnya eh, punya Tuhan itu adalah eh, satu nilai, satu pandangan namanya komunisme. Komunisme itu kan mengambil dari kata commune, dari bersatu, dari community yang dimiliki gereja. Mereka mau ambil community-nya tapi nggak mau Tuhannya. Akhirnya apa? Mereka pikir bisa bertahan, bertahan sementara waktu sampai akhirnya ada yang dituhankan, ada manusia yang dituhankan. Pasti dia punya satu sosok yang jadi Tuhannya, dan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Pasti berantakan. Langsung habis itu langsung operation, semuanya langsung berantakan. Ya, karena nggak bisa. Kita bisa ambil bunga, kita potong, masukin dalam vas, dalam isi air. Bisa bertahan sementara waktu, tapi lama-lama dia kering. Ya. Jadi nggak bisa kita ambil cinta, ambil seks, ambil komunitas tanpa Tuhan. Dia akarnya, dia yang bikin, dia yang sustain all things. Kita nggak bisa singkirin dia. Dan makanya gitu, pemulihan dimulai dari meletakkan dia, membiarkan kita menyingkir dari tahta itu dan biarkan sang raja yang duduk. When Christ is King, there is peace. Ketika Kristus duduk, semuanya mulai desainnya pulih.
Dan itu yang kita cari sebenarnya. Itu yang dia janjikan juga dalam dia. Ada itu, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan saya selalu berdoa. Saya ngelihat eh, penyimpangan ini bukan sebagai penyakit yang bisa didoain terus sembuh. Ini sebuah pemberontakan, yaitu dosa yang harus dipertobatkan. Dan kalaupun rasa itu ada, harus dilawan. Kapan? Sampai kita menerima tubuh yang baru. Di mana tubuh yang baru nggak punya hawa nafsu yang salah yang menyimpang. Ya, kita akan berjuang terus. Semua kita berjuang melawan dosa kita masing-masing. Ada yang melawan pride, melawan lust, ada yang melawan same sex attraction. Ya, kita semua berjuang. Makanya pentingnya untuk nggak apa ya, menyingkirkan, me, apa ya, mengucilkan mereka, karena kita kasih tahu bahwa lu mungkin bergumulnya dosa ini, gue juga bergumul, gue punya dosa gue juga loh, yang gue tiap hari harus lawan, gue punya hasrat yang salah juga dalam diri gue, yang harus gue lawan, yang gak harus gue kasih makan. Contoh ya, laki-laki normalnya, mereka selalu bilang ya normal, lu kan normal, lu kan nggak punya ketertarikan sama jenis, lu kan suka sama perempuan, iya, tapi gini, gue udah menikah, gue nggak mungkin ikutin hasrat gue untuk suka sama semua perempuan kan, enggak, hasrat seks gue cuma punya istri gue doang. Dan gue harus perangi tuh hasrat-hasrat yang salah terhadap pribadi-pribadi yang bukan gue. Gue berjuang. Itu kita berjuang lawan hawa nafsu namanya. Sama kayak kalian berjuang. Kita berjuang semua kok. Nah makanya penting kita jadikan gereja itu seperti ruang juang ya saya bilang ya. Komunitas Kristen itu ruang juang. Ada tempat kok untuk berjuang di sini. Semua kita berjuang. Semua kita berobat jalan. Semua kita punya penyakit kronisnya sendiri. Kalau bahasa Pak Yakub, inevitable sin, dosa yang tidak terhindarkan. Tapi yang harus diperangi. Sekali lagi, harus diperangi. Seumur hidup kita perangi. Ya, itu sih. Oke, nampaknya saya akan konklusi. Thank you. Udah buat semua yang bergabung. Konklusinya sederhana. Eh, Seks itu ciptaan Tuhan. Tuhan adalah kasih. Pastikan kita memandang segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan desainnya. Ya, desain Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita merindukan hal-hal yang terbaik. Menurut sama Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu kunci dari semuanya. Termasuk khususnya mujizat. Karena mujizat pertama Yesus terjadi karena ketaatan kepada perintah Yesus dan kita hendaknya mengindahkan firman Tuhan di atas semua yang lain. Ya, memandangnya bukan sebagai eh memandangnya sebagai kebenaran yang terutama, yang paling atas. Gitu ya. Dan thank you buat kehormatannya Scripture Union, thank you hambanya Kak Julius, thank you buat Teddy juga, thank you buat semua yang lain yang udah join. Eh, itu aja, nggak ada conclusion dari saya, udah cukup jelas conclusionnya. Saya cuma mau ucapkan God bless, thank you.